Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Madani yang berbahagia, selamat datang kembali di podcast Nyiram Ruhiyah. Dan Alhamdulillah di podcast kali ini kita akan membahas tentang tips membuat Ramadan lebih bermakna. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imas Maslahat sebagai host. Pembicara kita hari ini yaitu dengan Teh Wafda Zakiyah. Teh Wafda, gimana kabarnya? Ya, halo Teh Imas, alhamdulillah, kabar baik. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelumnya izin menyampaikan CV-nya dulu ya, Teh Wafda. Nama Zakiyah. Kemudian lahirnya Tasikmalaya 27 Juni 2001. Wah, Masya Allah sangat muda sekali ya. Masih muda gitu ya. Kemudian kuliah ya sekarang aktivitasnya kuliah. Iya, betul. Iya, betul ya Teh Wafda? Iya, betul. Oke. Untuk aktivitas ngapain Teh aktivitasnya di bulan Ramadan sekarang ini? Oke, mungkin untuk bulan Ramadan sekarang baru mau masuk ya perkuliahan pekan depan mungkin. Jadi Ramadan kali ini insya Allah kan diisi dengan perkuliahan yang mulai padat. Sudah semester 6 ya, minta doanya dari Sobat Madani semuanya. Terus juga nyambil ngajar anak-anak juga. Ada kegiatan-kegiatan anak-anak di daerah di kampung sendiri gitu. Seperti biasanya di setiap Ramadan pasti ada kegiatan untuk anak-anak. Oh, Masya Allah, mengajar berarti ya Teh ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini mumpung awal-awal masuk bulan Ramadan ya Teh, seperti kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini kan bulan yang paling ditunggu-tunggu gitu ya oleh seluruh umat Islam gitu ya. Di sini juga di bulan ini semua umat Muslim itu berlomba-lomba mengejar kebaikan yang di pahalanya itu lipat-lipat gandakan. Nah, mau dong Teh tips untuk menjadi Ramadan ini menjadi dan penuh gitu lah Teh, karena kan kita ini itu Ramadan kali ini baik dari Ramadan sebelumnya gitu ya, pokoknya harus lebih baik. Nah, tipsnya dong Teh, karena tips membuat sekarang itu menjadi istimewa dan lebih bermakna. Oke, nah, mungkin di sini kita akan sharing aja ya Teh Imas ya tentang tips membuat Ramadan ini lebih bermakna. Nah, mungkin dari Wafda sendiri gitu ya, ada beberapa setelah hidup terhitung 21 tahun sekarang Teh ya, kita hidup itu Ramadan yang benar-benar kita tuh ngerasa hidup kan. Misalnya mungkin masa kecil mah kita menikmati puasa tuh cuma menahan haus lapar udah gak mau ngapa-ngapain gitu ya, gak memikirkan mau ngapain aja, ngalir aja gitu. Nah benar-benar mungkin serius dengan Ramadan hanya berapa belas tahun mungkin ya Teh ya, kan kita misalnya terhitung SD gitu mulai benar-benar saum itu mungkin ya usia misalnya 9 tahun atau 8 tahun, berarti terhitung berapa tahun, 11 atau 12 tahun mungkin setelah merasakan 12 kali Ramadan mungkin ya, sampai saat ini mungkin belum merasa benar-benar Ramadan itu bermakna, tapi setiap tahun tuh punya satu hikmah atau pembelajaran yang bisa diambil mungkin ya. Nah, dari 12 kali Ramadan ini mungkin di sini Wafri juga akan men-share sedikit tips-tips membuat Ramadan lebih bermakna. Semoga Ramadan kali ini kita lebih bermakna dan mendapatkan keistimewaan bulan Ramadan ya. Amin. Baik. Nah, mungkin yang pertama dari supaya kita membuat atau mendapatkan Ramadan itu lebih bermakna, yang pertama kita harus mengetahui nih teman-teman bagaimana atau apa aja keistimewaan bulan Ramadan, karena
setelah mengetahui keistimewaan bulan Ramadan, mungkin itu bisa memicu atau mengikat semangat kita gitu untuk untuk memaksimalkan amal-amal kita di bulan Ramadan. Nah, di sini akan dipaparkan saking banyaknya, banyak sekali keistimewaan bulan Ramadan. Tapi di sini Wafda akan memaparkan atau memberitahu teman-teman 4 keistimewaan bulan Ramadan. Mungkin teman-teman di sini juga lebih mengetahui bagaimana atau apa aja keistimewaan bulan Ramadan, karena hakikatnya kita dari SD itu selalu ada aja materi pembahasan di bulan Ramadan di sekolah ataupun misalnya pesantren kilat, pasti ada aja gitu ya materi tentang keistimewaan bulan Ramadan itu. Kayaknya itu biasanya di awal-awal bulan Ramadan gitu ya, Teh Imas ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih molopok kali ya. Tapi di sini saya akan nge-spill aja 4 keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama yaitu mendapatkan perisai atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya gimana nih Teh? Tentang mendapatkan perisai atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini karena bulan Ramadan itu, puasa di bulan Ramadan itu punya keistimewaan yang lebih. Jadi semua puasa itu sebetulnya punya keistimewaan, semuanya sama-sama istimewa. Tapi Ramadan tuh kayak istimewa yang paling tinggi gitu ya dari puasa-puasa yang lainnya kayak gitu. Nah, mendapatkan perisai atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaannya setan teh. Jadi ketika keimanan kita meningkat di bulan Ramadan itu, Masya Allahnya Allah itu kayak gimana ya, bisa menahan hati orang-orang itu jadi tidak melakukan maksiat. Jadi di bulan Ramadan itu ditahan maksiatnya dan ditingkatkan amal solihnya. Jadi kalau misalnya di bulan-bulan yang lain itu para lembaga-lembaga yang punya anak yatim itu mencari donatur. Tapi ketika bulan Ramadan, donatur-donatur itu kayak sudah nulis berapa yatim, kayak Masya Allahnya gitu. Ketika bulan Ramadan ketika bulan Ramadan datang itu bukan tiba-tiba sih, otomatis seperti ruhiyah orang-orang muslim itu meningkat, ingin selalu beramal soleh kayak gitu. Maka donatur ataupun orang-orang yang nggak punya pun akan berusaha untuk berinfak gitu. Nah, di sana setelah berinfak, melakukan amal-amal di sana itu, perisai Allah itu akan melindungi kita. Jadi ketika kita sibuk dengan amal-amal yang baik, maka kita tuh seolah kayak lupa aja sama maksiat gitu, kayak udah nggak ada waktu buat mikirin maksiat gitu ya. Insya Di Allah. sana tuh, iya, Masya Allahnya keistimewaan bulan Ramadan itu mendapatkan perisai atau perlindungan dari Allah. Allah itu selalu melindungi hamba-hambanya teh. Jadi mungkin semua orang kadang lupa gitu. Kayak misalnya kita istilah sunat tijarikeh gitu ya, kadang sakit, kadang enggak. Nah, itu tuh sebetulnya dilindungi Allah gitu. Tapi jarang sama kita syukuri gitu kan. Harusnya innalillahi. Kadang kita tuh kayak latah dengan Allah atau apalah gitu ya, dengan bahasa-bahasa lain. Padahal harusnya kita bersyukur masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin sering ya, mungkin orang-orang Sunda tuh kayak habis kecelakaan, pasti we aya untung keneh. Nah, istilahnya gitu lah ya. Nah, sebetulnya Allah itu melindungi gitu, apalagi bulan Ramadan, dengan caranya kayak hati kita kan milik Allah gitu. Allah memasukkan hidayah kepada orang-orang Muslim itu untuk selalu meningkatkan amalan-amalannya gitu, sehingga itu dapat membentengi diri kita sendiri, membentengi diri dari godaan setan kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan perisai ini, kita tuh harus diiringi dengan memaksimalkan Ramadan ini kayak gitu. Jadi semua keistimewaan bulan Ramadan akan didapatkan oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini kayak gitu. Kemudian yang kedua itu, ada keistimewaan bulan Ramadan itu semua pintu surga dibuka, semuanya dibuka. Nah, ada hadis mengatakan bahwa ada 8 pintu surga. Nah, dari 8 pintu surga itu sebetulnya semuanya amal solih. Jadi amal solihnya tuh ada yang sholat, ini pintu sholat nih, ini yang rajin sholat. Nah, ini yang rajin sholat. Terus ada yang sodakoh, ada yang dekat dengan Al-Quran. Nah, semua, jadi 8 pintu surga itu adalah amal-amal solih. Nah, kita akan memilih masuk surga dengan amalan soleh yang mana. Karena Allah menyertai
perbuatan yang kecil tapi terus menerus gitu daripada yang besar cuma sekali setahun sekali kan kayak gimana ya. Nah Allah tuh lebih suka yang terus konsisten gitu istiqomah kayak gitu. Nah di sini juga diiringi ketika di bulan Ramadan itu keistimewaannya pintu surga dibuka dan dibarengan di waktu yang sama pintu neraka ditutup rapat gitu. Nah ditutup rapat jadi Masya Allah nih bulan Ramadan itu udah mah kita ningkatin amal-amal soleh kita gitu. Kemudian surga itu dibuka selebar-lebarnya gitu. Jadi Masya Allah banget orang-orang terpilih yang ketika meninggal itu di bulan Ramadan ya Masya Allah. Karena surga itu dibuka kayak gitu. Neraka ditutup. Tapi kadang gitu kita dengan nafsu kita, nafsu diri kita sendiri malah mengetuk pintu neraka. Yang ketiga ini di bulan ini udah mah kita teh dikasih perisai sama Allah ketika kita benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan, kemudian pintu surga dibuka dan ampunan Allah itu sangat luar biasa gitu. Nah di sana juga bukan nyambung, berkaitan dengan nomor 4 keistimewaan Ramadan yang nomor 4 itu yaitu Allah akan melipat gandakan pahala. Nah, melipat gandakan setiap amal apapun yang dilakukan oleh hambanya, Allah akan melipat gandakan. Dan ketika kita melakukan taubat nasuha yang betul-betul, maka Allah itu akan memberikan ampunan yang sangat luar biasa. Jadi, Masya Allah dari 4 keistimewaan bulan Ramadan ini, kita bisa bayangin gitu, masa kita mau menyia-nyiakan bulan Ramadan ini gitu. Walaupun 1 bulan itu sangat-sangat apa ya sangat-sangat ditunggu sama kita gitu. Malah para sahabat itu selalu menyiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi Masya Allah mempersiapkan dirinya ya. Kadang kita baru tahu ketika ada orang yang posting hamil berapa Ramadan baru oh iya Ramadan bentar lagi. Nah para sahabat itu udah kayak istilah ya jadian bahwa Ramadan 6 bulan lagi. Dari sana sahabat-sahabat itu selalu meningkatkan amalan-amalannya. Nah, kan dari istilah meningkatkan itu jadi menaikkan dari yang biasanya itu menaikkan misalnya 1 level yang tadinya sholat tahajudnya jam 4 atau mepet subuh ini dari jam 3 udah bangun jadi bisa melakukan sholat tahajudnya lebih banyak rakaatnya lebih khusyuk mungkin ya kayak gitu. Nah itu dari yang pertama itu kita harus mengetahui keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian kita harus tips yang kedua itu kita harus merencanakan atau kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut Ramadan kayak gitu. Nah, Masya Allahnya kita itu kadang teringat mungkin ibu-ibu pengajian lebih rajin ya daripada kita ketika masuk Rajab mengingatkan atau sholawatan membiasakan sebelum pengajian mungkin baca doa Allahumma barikana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Nah dari sana itu kadang anak muda tuh kayak nggak ngeh aja gitu padahal orang tua ibu-ibu yang suka rajin ke majelis taklim itu oh iya udah bulan Rajab meningkatkan saumnya membiasakan saumnya kayak gitu karena anak muda tuh malah inget oh iya belum bayar puasanya kayak gitu ya. Nah, tapi baiknya Masya Allah ya, Islam itu maha baik. Gitu. Islam itu rahmatan lil alamin itu betul-betul gitu. Memberikan alarm dari bulan Rajab gitu. Sehingga kita bisa mempersiapkannya. Nah, mempersiapkan diri dengan baik itu bagaimana, Teh? Nah, dari ini bisa dengan cara kita memulai kurikulum Ramadan kita bagaimana kayak gitu. Kita bisa menyesuaikan Rasulullah juga punya nih kurikulum Ramadannya loh gitu. Bisa di searching sama sobat Madani semua, bisa di apa ya? Kita udah mudah sekali mencari informasi-informasi begitu ya. Ada yang dari menurut Ustadz Adi Hidayat, ada yang ceramah Ustadz Adi Hidayat,
tentang kurikulum Ramadan Rasulullah. Nah, itu bisa kita tiru nih teman-teman. Walaupun misalnya harusnya kan gini ya, Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, tapi selalu meningkatkan amal-amalannya gitu. Nah, apalagi kita gitu, belum dijamin masuk surga, terus belum pernah dipuji oleh ayat Al-Quran atau masuk ayat Al-Quran pun kita tidak pernah gitu. Masa kita nggak bakalan naikin lagi gitu ya amalan-amalan kita kayak gitu. Itu tamparan yang sangat luar biasa untuk kita semua ya, terutama mungkin dari diri Oke sendiri. Kemudian yang kedua itu tipsnya berdoa kepada Allah. Nah, hakikatnya ini kadang teman-teman kita kadang kalau lagi bahagia itu kadang lupa aja gitu ya sama apa namanya, kadang lupa aja sama Allah, walaupun kita ngerasa enggak kok, kita masih inget sholat itu inget. Enggak gitu juga kan, kadang kita sholat hatinya kemana, pikirannya kemana. Nah, dengan berdoa kepada Allah, meminta untuk disampaikan ke bulan Ramadan, diminta untuk Ramadan kita bermakna atau misalnya maksimal, itu semuanya minta sama Allah kayak gitu. Karena hakikatnya semua milik Allah gitu ya. Diri kita sendiri aja milik Allah gitu. Yang nggak bisa, apalagi kalau kita misalnya menyukai seseorang atau sesuatu, pengennya milikin, nggak bisa gitu. Diri kita aja milik Allah gitu ya, nggak bisa milikin diri sendiri juga kayak gitu. Nah, apalagi ini kita dengan pengen memaksimalkan bulan Ramadan atau ingin mendapatkan Ramadan yang bermakna, itu minta sama Allah, mengadu sama Allah kayak gitu, memohon sama Allah, karena satu-satunya tempat bergantung kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, gini teman-teman, dengan persiapan tadi, dengan berdoa kayak gitu. Nah, itu akan semuanya berkaitan teman-teman ya. Nah, di sana berkaitannya bagaimana ketika kita sudah istilahnya mengambil ridho Allah, sudah mendapatkan ridho Allah, Allah itu sangat mudah memposisikan kita gitu. Ketika Allah sudah ridho dengan apa yang kita lakukan kayak gitu. Makanya terus kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebetulnya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya itu tergantung waktunya. Waktunya kapan Allah lebih tahu. Waktu misalnya kita berdoa pengen Ramadan kita maksimal, tapi kita baru berdoa tahun ini. Tahun ini apa sih Ramadannya belum bermakna atau belum maksimal nih, malah masih maksiat dan sebagainya. Nah, bisa jadi karena kita ikhtiarnya kurang, berdoa sama Allahnya kurang kencang. Sebetulnya Allah tuh punya timing yang tepat gitu. Mungkin tahun depan kita akan merasakan Ramadannya nikmat gitu. Tapi pas udah Ramadan ini terlewat, Syawal udah sedih, terus akhirnya nggak mau berdoa lagi sama Allah. Nah, di sana diuji sama Allah bagaimana hambanya itu tetap apa namanya, hambanya itu tetap istiqomah berdoa kepada Allah atau tidak kayak gitu. Jadi kita harus tetap berdoa walaupun entah kapan diijabah sama Allah gitu ya. Karena sebetulnya Allah punya timing yang pas untuk doa itu diijabah kayak gitu. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita, kapan doanya diijabah kayak gitu. Takutnya ketika sekali meminta mungkin terus diijabah sama Allah, takutnya kita sombong gitu kan. Nah, makanya Allah itu sangat baik, maha baik, maha penyayang kepada hamba-hambanya gitu, supaya terus berusaha menikmati segala prosesnya, sehingga ketika mendapatkan hasilnya itu akan apa namanya, terasa gitu ya, akan terasa, akan lebih bersyukur gitu. Beda dengan orang kadang minta uang terus dikasih, yang kadang nggak berterima kasih, kadang nggak bersyukur kayak gitu. Beda dengan orang yang bekerja dulu, terus ke sana kemari berikhtiar dengan semaksimal mungkin, ketika mendapatkan misalnya gaji yang besar itu sangat nikmat gitu ya. Kadang kita gitu, masya Allah gitu ya, kalau misalnya kita udah nyobain magang ataupun misalnya kita niat mengabdi aja ke pesantren, ternyata sama pesantren kasih nih jatah, itu masya Allah nikmat banget gitu ya. Awalnya kita pengen mengabdi aja, tapi ketika Allah meridhoi, ya Allah akan memberikan rezeki kita. Itu mungkin ya yang ketiga. Nah, yang keempat, tipsnya itu memperbanyak zikir. Nah, teman-teman sini memperbanyak zikir. Dari sana banyak sekali kita udah diajarkan gitu ya. Setiap sholat, habis sholat zikir, bagusnya yang subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu saya tiga kali, terus apa namanya, istighfar terus menerus. Itu betul, dengan memperbanyak zikir itu
apa namanya, mengaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang misalnya Ramadan teh masih suka ada mabit atau misalnya itikaf tapi masih ada yang kerasukan, itu kenapa ya teh gitu-gitu. Nah, itu bisa jadi walahu alam karena mungkin seseorang yang masih bisa kerasukan atau itu mungkin dia kosong gitu. Hatinya tuh nggak dipenuhi sama sama Allah gitu. Tidak mengaitkan diri dan pikirannya, hati dan pikirannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Mungkin bisa jadi ya, sangat bisa jadi kayak gitu. Nah, dengan memperbanyak zikir itu bisa meningkatkan gitu. Meningkatkan amalan-amalan kita. Ketika kita semakin apa sih namanya memperbanyak zikir, semakin besar rasa takut kita sama Allah, maka kita akan semakin menghindar gitu dari maksiat-maksiat yang mungkin kita lakukan. Kadang maksiat yang kita lakukan tuh nggak sadar tiba-tiba, tapi ketika kita terus berzikir, maka Allah akan selalu memberikan alarm gitu. Wah, itu udah maksiat nih. Pasti Allah tuh memberikan alarm kepada hambanya. Bagaimana apapun caranya, misalnya mungkin ya yang pernah saya rasain gitu, yang pernah Hofda rasain ketika misalnya apa namanya pengen ngambek nih, atau misalnya kebentak sama orang tua misalnya, atau misalnya berantem sama kakak atau adik gitu. Kadang kan kita kesel gitu ya, pengen marah gitu. Tapi dengan baiknya Allah, Allah tuh tiba-tiba orang tua datang. Jadi kita tuh kayak tertahan, nggak mau berantem depan orang tua atau gimana ya, atau kira-kira suara Wafda atau intonasinya terlalu cepat. Cukup teh. Cukup, tapi Ya. barusan sempat ada berhenti ya. Sampai di ketika tadi kan ketika mau berantem nih, terus tiba-tiba ada orang tua, nah di sana tertahan gitu. Nah itu gimana sih teh? Ah ya, ya jadi ketika lagi berantem terus ada orang tua, nah itu tuh termasuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa bisa disebut kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Iya karena kan yang mempunyai hati kita, hati saudara kita, hati orang tua itu Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Kemudian Allah menggerakkan hati orang tua supaya datang gitu, melihat anak-anaknya kita yang sedang berantem. Kan dengan adanya orang tua kadang kita takut ya, wah takut malah jadi dimarahin balik kayak gitu. Nah, akhirnya dengan datangnya orang tua itu memberhentikan dua orang ini berselisih kayak gitu. Nah, itu termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Makanya dengan banyak zikir, Masya Allah rezeki ada yang semakin apa sih namanya? Semakin ngalir gitu ya. Pintu-pintu rezeki terbuka dengan berbanyak zikir, impian-impian kita bisa terwujud dengan memperbanyak zikir juga, dosa-dosa kita diampuni dengan memperbanyak zikir, kita bisa apa namanya lebih baik dan sebagainya. Jadi betul keutamaan zikir itu Masya Allah ya kayak gitu. Makanya ketika ingin apa mendapatkan Ramadan yang bermakna, ya tips yang selanjutnya itu memperbanyak zikir. Kemudian yang selanjutnya yaitu bersungguh-sungguh dan penuh perencanaan untuk mengambil banyak manfaat. Nah, maksudnya gimana? Jadi setelah sekarang misalnya masih ada beberapa hari untuk menjelang Ramadan, bisa nih kita manfaatkan untuk bersungguh-sungguh dan membuat perencanaan atau kurikulum sendiri masing-masing mungkin ya. Mau ngikutin kurikulum Rasulullah boleh, sangat boleh gitu ya, sangat dianjurkan. Ketika kita membuat kurikulum sendiri untuk Ramadan kita mau ngapain aja, mau gimana aja, itu bisa dengan tetap gitu apa sih memperbanyak amal-amal soleh kayak gitu, tapi menyesuaikan dengan kemampuan kita kayak gitu. Jangan sampai kita
misalnya hari pertama, kedua, ketiga masih semangat nih dengan amalan-amalan yang masya Allah yang udah kita targetin, apa sih hari keempat, kelima, keenam, seterusnya makin males banget ya kayak gitu. Nah jadi Godaan lebih itu baik ya. kita itu dengan iya, kadang itu kan rajin aja hari ke satu, kedua, ketiga kayak anak-anak kadang gitu ya. Terus hari kesananya, duh males, laleles, pokoknya mah dan sebagainya. Nah itu bagaimana gitu kita harus membuat perencanaan supaya Ramadan kita konsisten kayak kita terus dengan semangat yang apa sih namanya tetap dipelihara kayak gitu. Karena hakikatnya yang bisa menyemangati diri kita adalah diri kita sendiri kayak gitu ya. Makanya ketika membuat perencanaan boleh gitu melihat orang-orang lain merencanakannya bagaimana kayak gitu. Tapi disesuaikan karena kita yang mau menjalankan kayak gitu. Sesuaikan dengan diri kita gitu. Tapi jangan sampai tidak aku mah males-males banget jadi mau ngaji aja selembar kayak gitu. Boleh, boleh, sangat boleh gitu. Yang penting ngaji. Tapi misalnya hari pertama satu lembar, hari kedua jadi 2 lembar ngajinya tuh sampai meningkat kayak gitu. Jadi setiap hari itu ada peningkatan-peningkatan. Gitu. Nah sehingga targetan-targetan kita itu tercapai. Makanya dibutuhkan untuk mendapatkan Ramadan yang bermakna itu kita harus bersungguh-sungguh dan penuh perencanaan. Jadi semuanya direncanain. Apalagi kan perempuan misalnya kita ada liburnya nih gimana nih misalnya targetan kita apa namanya tilawahnya khotam 3 kali. Nah itu kita bagaimana misalnya ketika libur kita suka beberapa hari dihitung ya, sehingga perencanaan-perencanaan itu matang kayak gitu ya. Nah nggak ada kata terlambat misalnya teh aku baru apa sih baru tahu harus ada direncanakannya misalnya udah masuk Ramadan nggak apa-apa kita terus apa namanya tingkatkan aja gitu bagaimana coret-coret. Nah bagusnya ini apa namanya bagus banget nih buat teman-teman bisa dicoba ketika merencanakan sesuatu jangan diwang-wang maksudnya nggak ditulis cuma dipikirin aja oh iya nanti segini begitu bagus ketika dituliskan jadi semuanya jadwal kita ide-ide kita tuh dituliskan gitu. Kadang jadi pengingat kita juga ya ngiket gitu kan. Nah bagus nih. Jadi kadang kalau kita ngawang mah lupa aja gitu dengan pikiran-pikiran yang lainnya kayak gitu ya. Mungkin Teh Imas juga pernah merasakan kali ya, ketika punya ide Sangat. nggak ditulisin kak, Iya. aduh lupa kak gitu punya ide tapi apa gitu. Nah, menghindari kejadian-kejadian gitu ya. Nah gitu, jadi dengan perencanaan misalnya 10 hari awal tuh apa nih targetnya boleh itu tergantung kesanggupan teman-teman ya. Tapi harus banget dianjurkan bagus nih untuk selalu merencanakan gitu supaya Ramadan kita bermakna dan maksimal kayak gitu. Jangan sampai kita punya target tapi kita nggak merencanain langkah-langkah apa aja yang kita lakuin ya udah we target aja gitu semampunya gitu supaya kita realistis kayak gitu ya bagus dituliskan gitu. Kemudian mungkin ini yang terakhir tipsnya. Nah tipsnya itu bertekad meninggalkan dosa dan keburukan dan bertobat dengan tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini masya Allah ya dosa kita tuh nggak tahu senumpuk gimana mungkin dosa kita tuh lebih besar daripada rasa syukur kita kayak gitu. Nah, di sini untuk mendapatkan Ramadan yang lebih baik, Ramadan lebih bermakna dan juga Ramadan yang lebih maksimal, kita harus bertekad untuk meninggalkan dosa dan keburukan yang kita sadari gitu ya. Kan kadang nggak disadari, mah kadang ya gimana ya namanya nggak sadar. Gitu. Tapi jangan sampai ada ini mah nggak sadar gitu. Dia teh sadar tapi ngerasa itu nggak sadar ya gitu. Itu yeah. Sadar diri namanya ya. Nah, jadi yang kita benar-benar sadari kayak gitu ini salah nih. Misalnya dari malas atau menunda-nunda aja itu bisa jadi dosa ketika kita terus memelihara sifat itu kayak gitu ya. Makanya diperbanyak zikir dengan doa. Kan kalau misalnya malas atau bersedih berlarut-larut, galau berlarut-larut, karena itu tuh termasuk kita akan menyia-nyiakan waktu kayak gitu ya. Jadi kita harus bertekad meninggalkan dosa dan keburukan. Nah, dengan diiringi yang doa tadi, kita meminta sama Allah, ya Allah, kita benar-benar meminta bimbingannya supaya meninggalkan dosa dan keburukan. Gitu. Kita juga bertekad gitu untuk benar-benar meninggalkan kumaha carana gitu ya. Misalnya, aku mah sukanya nonton gitu, pengen nonton terus, apalagi nonton yang apa namanya
drama-drama gitu yang beberapa episode kayak gitu. Kalau udah sekali teh suka ketagihan pengen selesai dan sebagainya. Nah, ketika itu boleh dilakukan gitu. Itu karena refreshing semua orang berbeda-beda ya. Ada yang sukanya ketika refreshing atau lagi mumet, sukanya itu main panahan gitu. Boleh, asal jangan berlebihan. Menonton juga boleh, tapi jangan berlebihan. Dan melihat yang ditontonnya bagaimana atau apa aja. Jangan sampai kita karena udah capek nih, misalnya Ramadan ke-10 pengen kasih reward dulu nih apa sih targetan Ramadan ini ya hari ke-10 di Ramadan ini udah tercapai nih misalnya. Yang ngasih reward ke diri sendiri boleh, tapi jangan berlarut-larut gitu. Jangan sampai malah kita menggugurkan ikhtiar kita untuk memaksimalkan 10 hari itu, padahal masih ada Ramadan yang 20 hari lagi, kayak gitu. Nah, itu bertekad meninggalkan dosa dan keburukan. Ini bisa salah satunya kita mencari teman yang baik, kayak gitu. Kalau misalnya kadang rasa aku mah sama si orang ini teh suka pengennya tuh gibah aja gitu. Terus ada aja informasi hot gitu ya. Nah, kadang itu tuh harus kita gitu ya. Kadang gitu, karena kita udah nyaman, dia menceritakan semuanya tuh nyaman ke dia, ngomongin orang, ngomongin keluh kesah kayak gitu-gitu. Nah, itu yang Jadinya kadang ngoblas gitu. iya, betul. Itu kebiasaan, apalagi perempuan kalau udah nyambung ya, yang Wafda rasain gitu ya. Kalau udah nyambung Betul. tuh, pokoknya mah udah bisa keluar aja semuanya kayak gitu ya. Yang tadinya kita rahasiakan malah jadi terbuka kata kenyamanan kayak gitu ya. Nah, itu juga harus di-cut. Makanya ada yang berpuasa, ada yang mempersiapkan dirinya itu berpuasa bicara gitu. Ada. Nah, saya punya kakak, pernah itu kakak saya unik sih emang, baru pertama kali lihat orang gitu ya. Dia bilang ke keluarga gitu. Karena mempersiapkan diri mungkin ya, dia merasa dengan nggak tahu kejadiannya kenapa sih tiba-tiba dia tuh izin ke orang tua gitu. Nggak tahu 2 hari, nggak tahu sehari ya, lupa, mau puasa bicara gitu. Jadi mohon jangan ngajak bicara gitu. Kalau takut malah sakit hati karena nggak direspon kayak gitu ya. Masya Allah. Nah, puasa jadi seharian tuh gak ngobrol gitu, cuma yang penting-penting aja kayak ngobrol ke orang tua. Terus kayak kita mau curhat tuh kayak stop gitu, karena tahu mungkin ya bagi adik perempuannya pasti Iya, ngomongin benar-benar. kayak Pasti ya karena curhat. kakak saya gitu tuh malah jadi gimana gitu ya. Terus dia akhirnya merasa mungkin awalnya itu ada yang sakit hati dengan obrolan dia atau gimana, walau alam ya. Tiba-tiba puasa gitu, emang ada puasa bicara ya. Ternyata ilmu saya baru sampai ketika saya sekarang baru ngerti itu yang dilakuin kakak saya waktu beberapa tahun yang lalu gitu. Oh, ini mungkin yang dimaksud kakak saya berpuasa dari bicara tuh karena mungkin dari lisannya sering malah menyakiti orang lain gitu, malah lebih banyak tentangnya mudarat atau dosa dari mulut saya kayak gitu ya, sehingga mungkin dia sedang berikhtiar untuk mengkat gitu biar obrolan-obrolan yang sebaiknya nggak keluar tuh nggak keluar kayak gitu ya. Nah, itu harus dicoba sih, bisa dicoba juga ya, walaupun Wafda juga belum sanggup sih. Kecuali kalau galau ya, kalau galau tuh kayak diem tiba-tiba tutup mulut aja nggak mau bicara sama siapa-siapa. Nah, ada aja orang Itu beda sih ya. Tapi bisa. Nah, itu beda, bukan niatnya puasa kan ya, nggak tahu gitu ya pahalanya kayak gitu. Nah, luar biasa. Jadi itu mungkin tips-tips dari aku sendiri. Ini bukan berarti jangan sampai teman-teman di sini merasa digurui ya, karena hakikatnya di sini kita bareng-bareng gitu ya teman-teman, kita belajar bareng-bareng kayak gitu. Gitu tadi itu mungkin tips dari Wafda ya. Teh Wafda luar biasa sekali tips-tipsnya, sampai kayak wow ya, gitu. Wah, ternyata keistimewaan itu luas sekali, banyak keistimewaan di bulan Ramadan gitu ya, yang mana seringkali bahkan kita pun nggak tahu dan kita nggak sadar bahwa kayak seperti yang tadi sudah sampaikan ya, keistimewaan di bulan Ramadan itu adalah mendapatkan perlindungan dari Allah gitu. Nah, itu mendapatkan perlindungan tersebut itu kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya, seperti yang sudah dipaparkan tadi, itu tuh perlindungan tapi kita nggak sadar, tapi kita nggak tahu. Nah, itu masih
bermuhasabah diri ya, untuk sampai enak banget, sampai ke hati, benar-benar berpikir lebih dalam gitu. Kemudian ada semua pintu surga dibuka nih, masya Allah banget. Ini sangat apa ya, sangat menarik, sangat banget ya dengan apa namanya, kata surga dibuka, kemudian diiringinya pula dengan pintu neraka ditutupnya itu apa namanya, kalau misalnya nggak memaksimalkannya itu sangat sayang sekali gitu, karena kan bulan Ramadan ini hanya satu kali ya teh dalam satu tahun gitu, yang mana benar-benar masya Allah luar biasa sekali gitu ya, pahalanya berlipat-lipat gitu ya. Hanya saja mungkin cara kita menjaga mungkin ya teh ya gitu. Nah kemudian tipsnya juga masya Allah, dan ini Ima sendiri gitu ya, apa namanya, langsung fokus ke poin terakhir yang teh Wafda itu langsung aduh berpikir ini hamba ya Allah kita banyak dosa gitu ya, yang banyak belum tahunya itu kan. Kemudian kita sudah mempunyai tindakan dosa dan berbuat apa namanya, bertaubat dengan sungguh apa belum ya gitu, kira apa namanya, ya langsung wah ya kita tuh apa namanya, bah kecil gitu ya, yang mana masih melakukan banyak dosa gitu, dan masih minim gitu ya untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Masya Allah, terima kasih Teh Wafda tips dan apa namanya, tips di bulan Ramadan gitu kan, kemudian menjelaskan keistimewaannya yang sangat luar biasa. Teh Wafda, kalau misalnya tadi kan tipsnya udah, ya keistimewaannya juga udah apa saja, kemudian teman-teman podcast dan Ima sendiri juga pengen tahu dong kegiatan yang seperti apa sih yang harus di bulan Ramadan supaya lebih produktif gitu, supaya lebih bermakna. Nah kegiatannya itu seperti apa sih Teh? Oke. Nah kalau di sini ya izin menjawab ya Teh Mas. Terkait kegiatan apa aja nih gitu supaya bulan Ramadan ini bisa lebih bermakna. Nah, dikatakan juga dalam beberapa riwayat apa sih firman Allah yang dikuatkan oleh riwayat Nabi juga yang lainnya gitu ya. Ada 3 kegiatan atau 3 amalan pokok nih di bulan Ramadan supaya bermakna kayak gitu ya. Mungkin yang pertama itu meningkatkan sholat. Nah, maksud meningkatkan sholat itu gimana gitu. Nah, sebetulnya kan kalau misalnya ini mah amalan teh, ini mah ibadah gitu, bukan kegiatan. Kata siapa, amalan juga kegiatan kok, kayak gitu ya. Jadi, ya kita sama gitu. Amalan tuh, menurut bahasa Arabnya mungkin ya, amal gitu. Padahal yang dilakukan, kegiatan, kayak gitu. Nah, mungkin yang pertama itu meningkatkan sholat. Maksud meningkatkan sholat gimana teh? Jadi, meningkatkan sholat itu kan yang tadinya kita hanya biasa sholat fardu aja tanpa rawatib, di bulan Ramadan kita tingkatkan rawatibnya 12 rakaat atau misalnya 10 rakaat. Kan ada hadis mengatakan ketika seseorang itu istiqomah melaksanakan sholat rawatibnya 12 rakaat, istiqomah sampai dia meninggal, maka Allah akan bangunkan surga, akan bangunkan rumah di surga kayak gitu. Kebayangkan kalau misalnya kita udah punya rumah ke surga, pasti kita bakal ke surga gitu ya, kalau pemikirannya gitu kan. Kadang ya, betul. Walaupun misalnya ya bolehlah dikontrakin dulu sama yang benar-benar soleh kan kayak gitu, mungkin orang soleh juga punya rumah sendiri gitu ya. Nah, iya tapi betul. dengan acuan kita punya rumah gitu, rumah di surga itu acuannya berarti kita harus ke surga. Nah surga itu indah gitu, surga itu sangat luar biasa, oleh karena itu masuknya susah kayak gitu, harus dengan banyak-banyak cara. Nah salah satunya meningkatkan sholat ini dengan yang tadinya rawatibnya cuma subuh sama maghrib aja teh, yuk kita tingkatin lagi, kita bareng-bareng. Waktu juga sama, masih berikhtiar karena hakikatnya bukan capek ya, males atau dikejar waktu gitu ya. Kadang kita kegiatan ini lanjut, kadang nanti sholat rawatibnya enggak kayak gitu-gitu, kadang menunda-nunda itu ya. Nah amalan pokok yang di bulan Ramadan itu yang bisa membuat Ramadan lebih bermakna itu salah satunya meningkatkan sholat. Yang tadinya mungkin sholat tahajudnya 2 rakaat, tadi ya udah di-spill juga jadi 4 rakaat kayak gitu. Terus
Misalnya sholat duha, biasanya duha tengah teh, duha awal mah enggak, duha awal teh syuruk gitu ya. Nah, Iya, syuruk itu Masya Allah gitu, keutamaannya besar, sangat besar ya. Pahalanya sama dengan yang haji. Bukan berarti dia tuntas haji gitu ya, tapi pahalanya sama dengan yang berhaji kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu banyak amalan-amalan sholat yang harus tingkatkan kayak gitu. Kemudian misalnya witirnya jarang. Kan ketika bulan Ramadan Allah tuh misalnya kita mungkinnya daerah Kofri tuh witir selalu habis terawih kayak gitu ya. Jadi kita yang tadinya tarawih witir teh jadi suka witir karena jadi kayak masuk ke tarawih gitu ya. Kan iya. Masya Allah gitu. Allah tuh kayak memfasilitasi gitu. Ini ada yang berjamaah nih sholat tarawih, kadang di akhirnya ada witir. Kan kadang juga karena ada seseorang yang biasa witirnya nanti habis tahajud dia nggak witir berjamaah di masjid tapi nanti habis tahajud, itu kan punya kebiasaan masing-masing, itu bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Nah, kegiatan-kegiatan itu penuhi dengan interaksi dengan Al-Quran, jadi jangan sampai ada 1 menit atau 1 detik pun terlewat tidak dengan Al-Quran kayak gitu. Jadi sayang sekali kan di sana sudah tadi udah di spill juga ya, keistimewaannya akan dilipat gandakan. Nah, kalau bacaan Al-Quran itu per hurufnya loh kayak gitu ya. Di ini tuh apa namanya? Dilipat gandakan tuh per huruf hitungannya coba. Kan Bismillahirrahmanirrahim aja udah banyak banget hurufnya kayak gitu ya. Ini Masya Allah, dilipat Masya Allah. gandakan dan katanya ada riwayatnya saya Mas. Aku juga baru dengar kemarin-kemarin ya. Mendengar ceramah Ustaz Adi gitu kalau nggak salah. Jadi Allah itu minimal melipat gandakannya itu 10 kali lipatan loh teh. Jadi dilipat gandakan itu minimal 10, bukan 2, bukan 3 gitu. 10, Masya Allah ya. Istimewanya Ramadan kayak gitu. Apalagi dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang banyak interaksi dengan Al-Quran. Makanya, nah, interaksi dengan Al-Quran itu apa aja? Nah, yang pertama yang bisa dengan membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran, atau menghafal Al-Quran. Nah, jangan sampai misalnya ada yang ikutan apa namanya karantina Quran, nah itu mah dia mah nggak tilawah terus saya ngafalin kata siapa kayak gitu ya. Ngafal juga bisa sambil tilawah kok kayak gitu kan. Hitungannya kayak misalnya apalagi ngehafal kayak gitu ya. Bagus ketika kita bisa ngaji juga bisa nambah ayat kayak gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah gitu ya. Jadi itu bisa apa namanya kegiatan-kegiatan yang bisa membuat atau bisa membantu Ramadan itu menjadi lebih bermakna. Kemudian yang ketiga berinfak gitu. Nah, sahabat tuh betul-betul kan tadi saya masuk sama udah di spill juga 6 bulan persiapan sahabat itu untuk menyambut Ramadan. Jadi ketika Ramadan tuh benar-benar apa namanya untuk beribadah aja gitu. Urusan duniawi itu udah diselesaikan sebelum Ramadan kayak gitu ya, Masya Allah. Tapi kita mah malah Ramadannya malah semakin sibuk dengan kegiatan duniawi kayak gitu ya. Harus kita apa namanya kurangi dan harus kita taubati kayak gitu. Nah, itu mungkin amalan kegiatan. Kemudian kegiatan yang lainnya mungkin seperti tadi kegiatan sosialnya bisa loh kayak gitu. Ini dibuat mungkin sekarang mah ada istilahnya pesantren kelab. Nah, di sana kan buatlah program-program yang tidak keluar dari 3 amalan pokok ini kayak gitu. Jadi misalnya tetap ada Al-Qur'annya, tetap meningkatkan sholatnya kayak gitu. Nah, apalagi kita mungkin ya yang sudah besar teh gimana kalau kita masih kerja gimana gitu. Kita bisa memperbanyak misalnya ketika kerja murapal terus di apa namanya dilantunkan kayak gitu. Walaupun misalnya kita hanya kayak mendengarkan aja, tapi Masya Allah, Allah tuh menciptakan otak kita gitu untuk selalu bekerja. Ketika kita sering mendengarkan Al-Quran, maka otak kita tuh kayak ikut dibersihkan dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Gitu. Kadang kita jadi malah kayak hafal aja ayat itu, padahal gak pernah hafalin. Karena sering mendengar itu. Masya Allah. Saking seringnya. Ya kegiatan kita tuh, semua kegiatan kita niatkan sama karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan teh kalau katanya kalau Ramadan apa namanya tidur juga mendapat pahala, betul, tapi nggak tidur wae gitunya dari sahur sampai bangun cuma sholat doang, nggak gitu juga gitu ya. Ya, ya. Kan kadang ada yang menerjemahkan gitu ya karena katanya tidur itu mendapat pahala juga gitu. Betul, sangat betul mendapatkan pahala tapi tidak berlebihan kayak gitu ya. Nah, misalnya membantu orang tua niatkan karena Allah. Nah, itu tuh ketika kita meniatkan semuanya kegiatan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya tuh bukan enggak ini apa namanya? Capek gawe teka pakai gitu ya. Kalau misalnya
karena Allah, diniatkan sama Allah, kita nggak bakalan dapet istilah itu gitu. Sekeras apapun kita, sekecil apapun ikhtiar kita, ya kita tenang karena niatnya karena Allah gitu ya. Jangan sampai kita niat karena Allah tapi malah dikalahkan dengan omongan orang lain gitu ya. Itu harus kita benar-benar jaga gitu. Jangan sampai kita itu mengerjakan sesuatu karena Allah tapi kita berhenti karena manusia gitu ya. Maksudnya gimana? Ketika kita meniatkan pengen misalnya apa namanya membantu orang lain, terus ada orang lain ngomong saya tama misalnya, atau itu mah caper dan sebagainya, terus kita berhenti. Enggak, kan kita niatnya karena Allah gitu. Jangan sampai ketika kita berhenti dari sesuatu itu berhentinya karena apa namanya tidak karena manusia gitu kan. Itu sayang sekali ya, pahalanya udah kita benar-benar lurusin niat berhentinya sama orang lain kayak gitu. Nah kemudian dari kegiatan-kegiatan itu teh, ketika kita diniatkan dikembalikan lagi. Nah gitu mungkin ya teh, kegiatan-kegiatan yang menurut Wafda gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain boleh nih berbagi juga, atau Teh Imas boleh berbagi juga menurut Teh Imas bagaimana nih kegiatan apa aja gitu yang bisa membuat semua bulan Ramadan itu bisa lebih bermakna kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Teh Wafda yang sudah berbagi tips kegiatan untuk Ramadan lebih bermakna gitu ya. Di antaranya adalah meningkatkan sholat ya. Masya Allah, ini sering kita tuh fokusnya ke bulan Ramadan itu kan ada beberapa orang yang memang fokusnya tuh bukan urusan akhirat, itu sangat disayangkan sekali sih gitu. Padahal apa namanya, dengan cara sholat gitu ya, tadi yang seperti apa namanya, kayak ditambahnya sholat sunnah yang lain gitu ya. Nah terus ada juga yang menerjemahkan apa tadi kayak puasa mah apa namanya, tidurnya juga ada, jadi tidur terus. Nah dari sana kita bisa membaca, bisa menerjemahkan bahwa tidurnya saja ibadah, apalagi kita produktif. Jadi kalau misalnya kita bisa lebih produktif memilih untuk tidur gitu. Nah, kalau misalnya ada yang lebih bermakna daripada itu gitu. Ya bukan berarti nggak boleh tidur juga sih, tidur juga boleh, tapi kan juga disebutkannya satu yang berlebihan itu gitu. Jadi ya secukupnya saja gitu. Tidur yang seperti ibadah kan seperti apa sih kayak gitu kan ada ketentuan-ketentuannya ya. Enggak misalnya habis tidur sampai buka, itu nggak bagus juga ya Teh ya kayak gitu. Oke. Terus memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, ini sih salah satunya adalah yang paling utama ya Teh untuk interaksi dengan Al-Quran. Apa namanya, ada yang mungkin belum pernah hataman mungkin ya di selain bulan Ramadan. Dan ini apa namanya, ada yang harus nih banget hataman, kesempatan yang kayak gitu ya. Bahkan ada yang sampai apa namanya 3 kali gitu kan hatamnya, atau mungkin lebih gitu. Masya Allah, luar kayak gitu. Kemudian berinfak juga Masya Allah ya. Yang seperti yang tadi di awal sudah jelaskan yang mengenai donatur anak yatim contohnya gitu ya. Di bulan-bulan biasa kita mencari donatur tersebut. Ramadan itu bisa disebut istilahnya banjir donatur, tanpa kita orang-orang akan lari berlompat gitu ya ke apa namanya, ke kebaikan tersebut gitu. Jadi fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan gitu ya, tanpa kita nyari, tanpa kita harus menawarkan apa namanya ini itu. Kan sudah paham bahwa pahala di bulan Ramadan kayak gitu. Masya Allah. Wafda, terima kasih ya atas pemaparannya. Ini semua daging banget sih, jadi enak banget ke hati gitu, sehingga bahwa wah ternyata ini banyak sekali ya. Kemudian tips yang harus tentu apa namanya, ada beberapa tips ya untuk kita lebih Ramadan bermakna kayak gitu. Nah, mungkin setelah
keistimewaannya gitu kan, keistimewaan bulan Ramadan seperti apa. Kemudian udah tahu nih tips untuk Ramadan menjadi istimewa tuh, untuk menjadi Ramadan bermakna tuh seperti apa nih. Nah, untuk memaksimalkannya nih, kita udah tahu nih tips-tipsnya, tapi kan kadang-kadang kita tahu tips tapi ya kan butuh juga, kalau misalnya nggak ada partner juga gimana gitu. Nah, di sini teman-teman yang mendengarkan podcast dan Ima sendiri juga pengen tahu ya Teh Wafda, untuk memaksimal itu agar lebih bermakna itu gimana sih gitu, setelah tahu keistimewaan dan kegiatan apa saja yang harus dilakukan, kemudian cara memaksimalkannya tuh gimana sih Wafda? Oke, eh, sebetulnya ini sangat berkaitan sekali ya Teh Imas ya, dengan yang tadi dipaparkan, dengan yang tadi dijelaskan kembali sama Teh Imas dan dikuatkan oleh penjelasan Teh Imas. Tuh kiat-kiat memaksimalkan Ramadan kita adalah memaksimalkan ikhtiar kita gitu. Memaksimalkan ikhtiar kita, mempersiapkan, mematangkan persiapan kita untuk di bulan Ramadan kayak gitu ya. Jadi dengan tadi apa namanya perencanaan yang luar biasa, ketika kita menjalankan kiat-kiat yang tadi itu bisa dimaksimalkan. Ketika perencanaannya udah matang, kita maksimalkan dengan apa namanya kegiatan yang nyata gitu. Jadi bukan hanya direncanakan tapi dilaksanakan gitu ya, dengan kerja nyata gitu ya istilahnya Teh Mas ya. Jadi kerja nyata itu bukan hanya ditulis aja gitu, tapi kita benar-benar maksimalkan kayak gitu. Nah butuh nih salah satu maksimalkan itu kita ada di lingkungan atau bersama orang-orang yang dengan prinsip atau tujuan yang sama kayak gitu. Maksudnya gimana? Sama-sama ingin memaksimalkan Ramadan kayak gitu. Maka ketika kita misalnya udah kita pengen nih memaksimalkan Ramadan, tapi kita gabungnya sama orang malas-malasan. Bagaimana kita akan memaksimalkan Ramadan kita ya? Bagus kalau kita malah mengajak yang malas jadi maksimal atau jadi rajin ya. Tapi gimana kalau Ya, kita yang betul. terbawa? Itu kan Masya Allah sangat berat banget gitu, disayangkan sekali gitu ya ketika kita udah punya perencanaan yang maksimal, tapi lingkungan atau orang-orang sekitarnya tidak mendukung kan sayang sekali. Tapi apa sih, jangan sampai atau patah menyerah ketika misalnya kita ternyata ada di keadaan gitu Teh, misalnya kita di lingkungan kerja ternyata gitu, misalnya kadang kan kita nggak tahu ya, mungkin orang-orang itu tidak mendengar, tidak belum belum dapat ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan kayak gitu mungkin, sehingga beda gitu prinsip kita ngikutin Ramadan beda kayak gitu. Nah ketika kita ada keadaan tersebut, maka kita minta sama Allah, terus berdoa sama Allah kayak gitu. Karena hakikatnya tadi seperti yang diungkapkan tadi juga, bahwa yang punya hati kita, yang punya hati orang-orang itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kembalikan sama Allah. Kita cuma bisa berikhtiar. Nah kalau misalnya benar tadi kalau nggak ada, apa ya, nggak ada teman, ya kita tekad aja, asal tekad kita kuat bisa kita sendiri. Makanya kadang aku tuh suka apa ya, sampai bingung sih sama orang-orang yang introvert, yang dia tuh bisa apa namanya jalan sendiri. Karena orang introvert tuh sukanya sendiri ya, dia lebih produktif sendiri daripada bareng-barengan gitu lah, dia udah sendiri kayak gitu kan. Kadang kayak aku orangnya ekstrovert, bukan ekstrovert sih, suka bergaul gitu ya, nggak bisa sendiri. Kadang malah jadi terbawa gitu ya tapi Mas ya, jadi malah terbawa. Harusnya kita yang mewarnai, bukan kita yang diwarnai gitu ya. Nah, itu Dan betul. bagusnya kita saling mewarnai dengan warna-warna yang bagus juga kayak gitu. Nah itu mungkin kiat-kiat Ramadan. Jadi ketika kita ikhtiar, berdoa, dan jangan lupa tawakal, karena kita cuma bisa ikhtiar, Allah selalu punya apa ya, hadiah buat kita kayak ketika kita lagi ngedown, ketika kita ternyata Ramadan kita nggak sesuai ekspektasi, Allah selalu punya cara untuk menghibur hambanya kayak gitu, memberikan hadiah kepada hambanya kayak gitu. Jadi jangan jangan bersedih ketika harapan-harapan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kayak gitu. Kita realitanya beda sama yang diharapkan kita, nggak apa-apa, kita cuma bisa ikhtiar gitu, daripada kita nggak ikhtiar hasilnya juga ternyata zong gitu kan, sedih banget ya kan. Ketika kita misalnya zong, hasilnya bukan zong, belum berhasil, tapi kan kita udah ikhtiar, itu bisa apa namanya
menghibur diri, oh ya udah berikhtiar, jadi kita kalah tuh nggak nyesel, tapi puas karena ikhtiar kita udah keren gitu, daripada kita udah menyesal, apa nama sedih pokoknya namanya, jadi kita terus berikhtiar kayak gitu. Hmm, oke oke. Jadi teman-teman ini dimanapun kalian berada, begitu yang dikatakan oleh Dewata pembicara kali ini gitu ya. Jadi untuk memaksimalkan itu apa namanya, kita intinya bertekad ya teh, mau kita ada teman mau kita nggak ada teman, tapi dengan kekuatan tekad keyakinan hati itu kan, jadi Allah itu akan memberikan jalan gitu bagaimanapun caranya kayak gitu, asal kita yakin dengan perencanaan kita merealisasikannya kayak gitu. Alhamdulillah nih Tawafda berbincang sudah tidak terasa ya, dan panjang lebar. Sebetulnya sih nggak akan puas dan nggak akan cukup ya teh kalau mengenai sharing-sharing seperti ini, karena semakin digali semakin seru gitu loh teh, semakin banyak semakin banyak kita tidak tahunya, jadi lebih tahu satu yang juga kayak gitu. Alhamdulillah juga kita apa namanya dipertemukan lagi di Ramadan kali ini ya teh, mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan baik dengan teman-teman semuanya, kita dengan perencanaan yang kuat. Nah mungkin sobat Madani apa namanya menyiram pihak kali ini namanya kita sama-sama mengharapkan ridhonya, karena sudah ridho kepada kita maka apapun insya Allah Allah akan kabulkan gitu. Masya Allah, terima kasih Teh Wafda, terima kasih banyak sudah mau berbincang seru ya di hari ini gitu. Mudah-mudahan puasanya lancar dan keberkahan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang Teh Wafda sebelum ditutup ya, ya pesan Teh Wafda kepada pendengar semuanya tentang Ramadan kali ini, atau tentang untuk pesan Ramadan kali ini untuk memaksimalkannya, pesannya gimana sih? Oke. Mungkin untuk pesan ke semua teman-teman, Sobat Madani yang mendengarkan podcast kali ini, pesannya jangan sampai merasa digurui oleh saya ya, karena kita sama-sama belajar. Mari kita bersama-sama memaksimalkan Ramadan kita gitu. Dan terus libatkan Allah dalam segala kegiatan kita supaya kita istilahnya untuk capek hati gitu ya. Mungkin pesannya jangan lupa juga terus minta ridho dari Allah juga dari orang tua kita, apapun yang kita akan lakukan. Walaupun misalnya mungkin Ramadan cuma memaksimalkan Ramadan, tapi kita minta ridho orang tua, bisa jadi kita bisa bertahan sampai detik ini pun bukan karena kita yang ikhtiar, tapi doa orang tua yang kuat ya. Kita nggak tahu gitu, tapi jadi terus minta kepada orang tua karena ridallahu fi ridal walidain kayak gitu. Itu mungkin pesannya. Jangan lupa, jangan sampai juga ketika kita memaksimalkan Ramadan dengan amalan-amalan itu kita melupakan amalan kita, kewajiban kita sebagai anak dari orang tua kita kayak gitu, sebagai pengemban amanah dari tugas-tugas kita yang lain kayak gitu. Jadi diiringi juga, misalnya kita jadi organisator, kita juga harus tetap menunaikan amanah-amanah itu, tapi jangan sampai juga kita lupa dengan amalan target itu, amalan-amalan yang tadi juga ya. Jadi kita seimbangkan semuanya kayak gitu. Mungkin itu Taimas pesan dari aku. Terus juga kita saling mendoakan, semoga kita bisa bersama-sama memperbaiki diri dan kita bisa bertangga di surga Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mohon maaf bila banyak kesalahan atau ada kekurangan, bisa diperbaiki atau bisa langsung aja mungkin ya lewat adminnya disampaikan apa kekurangannya kayak gitu. Boleh. Ya betul banget nih teman-teman, dimanapun kalian berada, teman-teman Sobat Madani, Sobat Nyiram Ruhyah kali ini boleh nanti kritik dan sarannya bisa diaturkan gitu ya. Nah mungkin banyak sekali lagi
Rafda yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang seru. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya, berbincang lebih baik. Amin. Gitu ya. Nah, terima kasih kepada Sobat Madani yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan dan bahagia, kita sampai kita layak untuk memasuki surganya Allah bersama-sama. Amin. Ya Rabbal alamin. Mungkin Teh Wafda, kasih banyak, intinya terima kasih banyak ya yang sudah memberikan banyak ilmu untuk kita semuanya. Dan jadi sebatas mungkin dicukupkan itu, kita bertemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih Sobat Madani yang sudah mendengarkan. Teh Wafda, terima kasih ya. See you on top. See you. Ya, oke. Terima kasih teman-teman semua. Semoga dengan mendengarkan podcast ini, saya mendapat ampunan dari Allah dan juga teman-teman diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa dimaksimalkan dan bisa diamalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih teman-teman. See you next. Saya Imas Nuslah. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.